Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua pada pembelajaran ekonomi, kali ini kita akan belajar tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, bagaimana sih konsep persamaan dasar akuntansi itu? Jadi, konsep persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah modal, atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Jadi aset merupakan nama lain dari harta, kewajiban adalah nama lain dari utang, dan ekuitas adalah nama lain dari modal. Atau assets sama dengan liabilities plus equity. Dan bisa juga aktiva sama dengan pasiva, di mana aktiva merupakan harta dan pasiva merupakan utang dan modal. Yang pertama yaitu harta atau aset. Harta merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan. Harta diklasifikasikan menjadi 3. Ada harta lancar atau current assets, ada harta tetap atau fixed assets, dan harta tak berwujud atau intangible fixed assets. Untuk harta lancar atau current assets meliputi kas atau cash, piutang usaha atau account receivable, perlengkapan atau supplies. Untuk harta tetap atau fixed assets meliputi peralatan atau equipment, tanah atau land, mesin atau machine. Dan untuk harta tak berwujud meliputi nama baik atau goodwill, hak istimewa atau franchise, hak sewa atau leasing. Kemudian, apa perbedaan peralatan dan perlengkapan? Peralatan merupakan bagian dari harta tetap di mana masa penggunaannya lebih dari 1 tahun. Sedangkan perlengkapan merupakan bagian dari harta lancar di mana masa penggunaannya kurang dari 1 tahun. Contohnya pada perusahaan jasa salon yang termasuk peralatan seperti gunting rambut, pengaring rambut, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk perlengkapan yaitu shampoo, conditioner, pewarna rambut, dan sebagainya. Berikutnya yaitu utang atau liabilities. Utang adalah kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaan kepada pihak lain karena melakukan pinjaman. Macam-macam utang atau liabilities, di antaranya ada utang usaha atau account payable, utang bank atau bank payable, dan utang bunga atau interest payable. Lalu, apa perbedaan piutang dan utang? Piutang merupakan uang yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum dilunasi oleh pelanggan. Sedangkan utang merupakan uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak yang meminjamkan. Berikutnya ada modal atau equity. Modal adalah hak pemilik dana atau pemegang saham atas harta perusahaan. Perlu diingat di sini ada pref yang merupakan bagian dari modal tetapi sifatnya mengurangi modal. Nah, pref itu sendiri merupakan pengambilan dana oleh pemilik perusahaan untuk keperluan pribadi. Dalam perhitungan transaksi keuangan dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi, ada 2 hal yang perlu kalian ingat, yaitu ada pendapatan dan biaya.
di mana kedua hal ini akan memengaruhi besarnya modal. Jadi, jika ada transaksi yang menyebabkan pendapatan naik atau pendapatan bertambah, maka modal juga akan ikut naik atau bertambah. Nah, sementara itu, jika ada transaksi biaya yang menyebabkan biaya naik atau biaya bertambah, maka modal akan turun atau berkurang. Dan ini merupakan gambaran ilustrasinya. Jika pendapatan naik, maka modal naik. Namun, jika biaya naik, modal akan turun. Format tabel persamaan dasar akuntansi. Di sini ada beberapa kolom. Ada kolom tanggal yang diisi dengan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian ada kolom aktiva atau harta atau assets yang terdiri dari cash, account receivable, supplies, dan equipment. Nah, itu diisi nominal sesuai dengan transaksi yang memengaruhi harta. Sedangkan di kolom pasiva ada liabilities dan equity, itu juga diisi dengan nominal yang sesuai dengan transaksi yang mempengaruhi utang dan modal. Dan untuk keterangan itu diisi dengan transaksi apa yang terjadi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Berikut adalah transaksi-transaksi dari salon Cantika yang dimiliki oleh Nyonya Vira. Pada tanggal 1 Desember, Nyonya Vira menyerahkan uang tunai sebesar 20 juta rupiah sebagai setoran modalnya. Karena Nyonya Vira menyetorkan uang tunai, maka persamaan dasar akuntansinya kas bertambah sebesar 20 juta dan modal bertambah sebesar 20 juta. Untuk keterangannya bisa diisi setoran awal. Transaksi pada tanggal 3 Desember, Nyonya Vira membeli peralatan salon seperti kursi, alat pengering rambut, dan alat keriting rambut seharga 10 juta secara tunai. Artinya, pembelian peralatan salon tersebut langsung dibayar lunas. Karena Nyonya Vira melakukan pembelian secara tunai, maka pada persamaan akuntansi kas berkurang sebesar 10 juta dan peralatan bertambah sebesar 10 juta. Untuk keterangan bisa diisi dibeli peralatan. Sebelum melanjutkan pencatatan ke transaksi selanjutnya, maka dua transaksi yang sudah dicatat tadi dijumlahkan terlebih dahulu. Untuk kas, saldonya menjadi 10 juta, untuk peralatan saldo 10 juta, dan untuk modal sebesar 20 juta. Sehingga seimbang ya, jadi harta total 20 juta, utang plus modal juga jumlahnya 20 juta. Transaksi tanggal 5 Desember. Nyonya Vira membeli perlengkapan salon berupa bahan pembersih kulit, bahan make up, bahan pewarna rambut, sampo, dan sebagainya seharga 4 juta rupiah secara kredit. Artinya, Nyonya Vira sudah mendapatkan semua perlengkapan salon tersebut, tetapi pembayaran akan dilakukan kemudian. Dalam persamaan dasar akuntansinya, karena membeli perlengkapan, maka perlengkapan bertambah sebesar 4 juta. Dan karena pembelian dilakukan secara kredit, maka utang bertambah sebesar 4 juta rupiah. Untuk keterangan bisa diisi dengan dibeli perlengkapan. Kemudian setelah mencatat satu transaksi, jangan lupa untuk menuliskan saldo akhirnya. Jadi setelah tanggal 5, maka saldo kas tetap 10 juta, perlengkapan menjadi 4 juta, peralatan tetap 10 juta, utang menjadi 4 juta, dan modal tetap 20 juta. Transaksi pada tanggal 7 Desember, Nyonya Vira atau perusahaan membayar gaji para pegawai salon bulan Desember sebesar Rp450.000.
Maka persamaan dasar akuntansinya yaitu kas dikurangkan sebesar 450 karena Nyonya Vira harus mengeluarkan uang untuk membayar gaji pegawainya. Karena transaksi tersebut adalah transaksi biaya, maka modal juga harus dikurangkan sebesar 450. Untuk keterangan bisa diisi dengan biaya gaji. Dan untuk saldo akhir, antara jumlah aktiva dan jumlah pasiva harus seimbang atau balance. Nah, pada contoh, jumlah aktiva dan pasiva sama-sama berjumlah Rp23.550.000. Demikian penjelasan mengenai konsep persamaan dasar akuntansi. Agar kalian lebih paham, silahkan untuk mengerjakan link soal yang akan Bu Umi share. Terima kasih.